Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Hajah Nur Hayati SPD MM selaku Kepala Sekolah SD Negeri Kepas 11. Yang kami hormati Ibu Hajah Bina Sofiana SPD dan Bapak Haji Hasan SPD selaku Wakil Kepala Sekolah SD Negeri Kepas 11. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta staf SD Negeri Kepas 11. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, salah satunya yaitu hidup sehat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini. Selawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Bapak Ibu, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah berkenan hadir pada acara sosialisasi budaya positif di SD Negeri Kepas 11. Kami mohon maaf, berdirinya kami di sini bukan bermaksud untuk menggurui dan juga bukan untuk mengajari. Kami hanya ingin materi yang sudah kami dapatkan pada pelatihan pengimbasan guru penggerak. Di sini kami akan menyampaikan 5 materi atau 5 modul dan kami akan sampaikan secara bergantian dengan rekan saya Bu Eza Fitria. Adapun 5 materi itu, yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Materi kedua, motivasi, hukuman dan penghargaan. Materi ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan 5 prinsip kontrol guru. Dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Bapak Ibu Guru, inilah saatnya kita dengarkan penyampaian materi pertama yang akan disampaikan oleh Ibu Eza Fitria. Kepada beliau saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan hadir dalam acara diseminasi ini. Untuk sosialisasi budaya positif di SD Negeri Kepas 11 kita mempunyai tujuan. Ya, adapun tujuan tersebut yang pertama adalah menumbuhkan dan menerapkan budaya positif pada peserta didik. Yang kedua, mewujudkan profil pelajar Pancasila sesuai dengan visi sekolah. Yang ketiga, menciptakan peserta didik yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Dan yang terakhir, timbulnya motivasi intrinsik dari peserta didik untuk bersikap disiplin. Baik, untuk materi pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Tujuan pembelajarannya yaitu peserta dapat menjelaskan makna kontrol dari paparan teori kontrol dari Dr. William Glasser serta miskonsepsi yang terjadi di kehidupan sehari-hari, serta dapat menjelaskan perubahan paradigma yaitu keyakinan dari stimulus respon kepada teori kontrol. Kemudian peserta dapat menjelaskan makna disiplin positif dan mengamati penerapannya di lingkungan sekolah. Yang ketiga adalah peserta dapat menentukan nilai-nilai kebajikan yang penting ditanamkan kepada peserta didik. Nah, ini ada kegiatan kepalang tangan, ya. Coba dibayangkan ini saya punya secari kertas, ya. Nanti Bapak Ibu tuliskan di kertas tersebut apa aja, ya,
tuliskan sesuatu kata apa saja di kertas tersebut. Kemudian kertas tersebut Bapak Ibu genggam. Satu kata di kertas tersebut apa saja, terserah Bapak Ibu. Sudah, kemudian dikepal. Nah, sekarang Bapak Ibu berpasangan dengan temannya meminta kertas tersebut. Meminta kertas tersebut ya dengan cara membujuk, merayu, pokoknya sampai Bapak Ibu dapat kertas penuhnya. Silakan. Kepal ya sekuat-kuatnya, kamu rayu, kamu minta kertas tersebut dari teman Bapak Ibu. Sekarang terserah Bapak Ibu. Silakan dirayu. Ya, terserah Bapak Ibu, Bapak Ibu kasih atau tidak. Terserah Bapak Ibu. Sesuatu yang berharga, yang itu sesuatu yang berharga yang Bapak Ibu tuliskan, ya. Ya, sudah. Nah, apakah Bapak Ibu memberikannya? Siapa yang memberi? Ya. Satu kata di dalam kertas tersebut. Iya, sudah. Satu kata sudah dikasih. Sudah. Itu berharga tidak? Sangat berharga. Kenapa Ibu kasih? Nah, baik. Nah, apa yang terjadi? Nah, jadi sesungguhnya siapa yang memegang kendali kontrol untuk membuka dan menutup kepalan tangan tersebut? Diri sendiri, ya. Nah, jadi kontrol itu terdapat pada diri sendiri. Bapak Ibu mau ngasih atau tidak, mau buka atau tidak, itu ada dalam diri kita sendiri, ya. Jadi yang mengontrol kita itu kita sendiri atau orang lain? Diri sendiri, baik. Nah, setuju atau tidakkah Bapak Ibu? Guru dapat mengendalikan penuh murid di kelas. Setuju? Tadi yang mengendalikan diri siapa Bapak Ibu? Iya, diri sendiri. Sekarang guru dapat mengendalikan penuh murid di kelas. Setuju atau tidak? Iya, tidak setuju. Iya, termasuk tidak. Kemudian mengkritik dan membuat murid merasa bersalah dapat menguatkan karakter murid. Setuju atau tidak? Mengkritik dan membuat murid merasa bersalah dapat menguatkan karakter murid. Bisa iya, bisa tidak. Kemudian peraturan harus dipatuhi. Apabila dilanggar, konsekuensinya adalah hukuman. Iya, hukuman. Ya, baik. Kemudian orang dewasa memiliki hak memaksa. Tidak. Kemudian hadiah itu penting untuk memotivasi murid. Ya, setuju. Baik. Nah, di sini ada paradigma stimulus respon. Paradigma itu adalah keyakinan antara stimulus, ya, rangsangan, dan respon tanggapan. Ilusi bahwa guru dapat mengontrol murid. Ya, kita dulu berpikir seperti itu, seperti jawaban Bapak Ibu tadi, ya, bahwa guru dapat mengontrol murid. Iya. Padahal
kejadian yang tadi, genggaman tadi, ya, bahwa yang mengontrol diri kita adalah kita sendiri. Kita mau buka, mau ngasih kertas tersebut, ya, atau tidak, itu ada pada diri kita sendiri. Jadi ini adalah paradigma stimulus respon, ya, yang dulu yang akan kita rubah sekarang ke paradigma teori kontrol. Kemudian untuk yang kedua, paradigma stimulus responnya adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Lalu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu apa tidak Bapak? Bisa ya, bisa tidak. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, teori kontrol. Teori kontrol adalah semua perilaku itu memiliki tujuan, ya, baik itu perilaku yang baik ataupun yang buruk sekalipun, yang salah sekalipun pasti memiliki tujuan. Bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Itu menurut Dr. William Fraser, ya. Jadi dari kejadian tadi, ya, kepala tangan tadi itu membuktikan bahwa yang dapat mengontrol diri kita itu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Ya. Ya, jadi perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Tadi sudah kita jawab. Siapa Bapak Ibu? Iya, diri kita sendiri, ya. Menurut stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya, sulit. Nah, makanya kita memiliki teori kontrol, yaitu kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak memaksakan orang lain ikutin tentang pandangannya dengan kita harus sama, tidak, ya. Tapi kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Stimulus responnya. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Misalkan siswa datang terlambat, ya kita jangan asal punya siswa, ya, tapi kita tanyakan dulu. Pasti mereka punya alasan mengapa terlambat, ya. Apa yang terjadi gitu? Kenapa bisa terlambat? Nah, ya seperti itu. Bu, ban motornya pecah. Atau saya bantu orang tua dulu, begitu. Jadi teori kontrol ini semua perilaku pasti memiliki tujuannya. Kemudian orang lain mengontrol saya dalam stimulus respon. Tapi di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian stimulus responnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau teori kontrolnya, ya kita seperti tadi, ya, setelah dibujuk, dirayu, akhirnya pemaksaan. Nah, dalam teori kontrolnya kita tidak memaksa, tapi berkolaborasi. Oke, nggak bisa dipaksa, sekarang kita kerjasama yuk. Nah, ya, jadi kolaborasi konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang terakhir adalah model berpikir menang kalah. Kalau dalam stimulus respon, kalau teori kontrolnya adalah model berpikir menang-menang. Nah, sekarang kita ke makna disiplin. Bapak Ibu kalau mendengar kata disiplin, apa yang terpikirkan oleh Bapak Ibu? Apa maknanya? Dikekang. Apa lagi Bu? Tertib, patuh. Ya. Nah, jadi disiplin ini adalah bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat menciptakan suatu tujuan mulia. Tujuan mulia ini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang yang dikenal dengan nilai kebajikan universal. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, apa itu nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Misalnya,
anak itu mengerjakan PR tepat waktu, berarti dia memiliki sikap apa ya Bapak Ibu? Bertanggung jawab, bisa. Apa lagi? Disiplin ya. Nah, tanggung jawab, disiplin itu merupakan nilai-nilai kebajikan ya. Nilai-nilai kebajikan setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Motivasi. Nah, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang tadi yang diyakini ya seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat menciptakan tujuan mulia yang diinginkan. Nah, misalnya seorang anak ya mencontek misalkan. Nah, kita tanya anak tersebut, mencontek itu perbuatan baik atau buruk? Nah, pasti jawabannya buruk. Terus kita tanya lagi, kenapa kamu melakukan hal tersebut? Kita dengarkan alasannya. Bu, ya kenapa Bu? Karena nggak belajar ulangan. Karena nggak belajar ulangan. Ingin dapat nilai yang bagus ya. Kenapa nggak belajar ulangan? Misalkan iya main HP lama-lama seperti itu ya. Nah, setelah itu kita tanya ke anak tersebut, kira-kira ya kalau mau ulangan itu harus apa ya Nak ya? Kan harus belajar. Nah, belajar itu penting tidak? Oh, penting. Nah, kalau seperti itu, untuk apa belajar itu? Untuk apa jawabannya? Mendapatkan hasil terbaik ya. Nah, jadi itu untuk dirinya sendiri. Nah, itu adalah motivasi intrinsik ya. Jadi seperti itu. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia itu kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu ada 6. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalisis dan mandiri. Ya. Sekarang dilanjut dengan materi yang kedua, yaitu motivasi, hukuman, dan penghargaan. Selanjutnya materi kedua yaitu motivasi, hukuman, dan penghargaan. Tujuan pembelajaran khusus dari materi kedua yaitu yang pertama, peserta dapat menjelaskan dan menganalisis teori motivasi intrinsik yang dituju serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari di lingkungannya. Yang kedua, peserta dapat menjelaskan konsep hukuman dan penghargaan dan konsep pendekatan restitusi. Yang ketiga, peserta dapat melakukan pengamatan dan peninjauan atas praktik penerapan konsep-konsep tersebut di lingkungannya sendiri. Selanjutnya, sebelum materi selanjutnya, saya akan menanyakan dulu pendapat Bapak Ibu Guru, setuju atau tidak. Yang pertama, pernyataan yang pertama yaitu hukuman mengajarkan anak untuk disiplin. Setuju tidak? Setuju atau tidak? Tidak. Yang pertama dulu ya, hukuman mengajarkan anak untuk disiplin. Tidak setuju. Tidak setuju, kenapa Pak? Karena dengan anak diberikan hukuman itu tidak dirinya untuk disiplin. Karena disiplin itu kan adanya dari diri sendiri.
Berarti tidak setuju ya. Tidak apa-apa Ibu. Di sini kita mengemukakan pendapat. Jadi boleh setuju, boleh tidak setuju. Bu Halimah? Saya nggak setuju. Untuk hukuman mengajarkan anak disiplin itu saya tidak setuju. Kenapa? Mengajarkan anak disiplin itu dengan kebiasaan. Kebiasaan yang melekat di anak-anak tersebut. Jadi tidak perlu dengan hukuman itu aja. Baik Bapak Ibu, kita tampung dulu ya jawabannya. Untuk pernyataan kedua, hukuman bersifat baik selama tidak dilakukan dengan kekerasan. Setuju atau tidak? Pak Haji tidak setuju. Kenapa Pak Haji? Kalau hukuman itu nggak ada yang bersifat baik. Namanya ada Hukuman tidak ada yang bersifat baik. Yang pernyataan ketiga, penghargaan membuat anak lebih termotivasi. Setuju atau tidak? Penghargaan boleh. 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 Kayaknya Bapak Ibu guru pada ini nih udah mulai ngantuk. Sedikit dulu ya. Saya punya permainan namanya permainan tepuk tangan. Kalau saya bilang guru, tepuk tangannya sekali. Coba bisa nggak? Guru. Kalau saya bilang siswa, tepuk tangannya 3 kali. Iya betul, Bu Alfi kayak gitu. Siswa, prok. Terus kalau saya bilang sekolah, berarti tepuk tangannya 6 kali dengan menggunakan irama 3-2. Prok. Coba. Ini kan supaya fokus biar nggak ngantuk, coba ya. Tepuk guru. Guru. Siswa. Sekolah. Kalau sekolah 6. Prok. 10, 3-2. Coba ya lagi. Guru. Siswa. Sekolah. Siswa 3 kali. Oke lanjut ya. Ini nama motivasi di sini menurut Diane Gosson dibagi menjadi teori motivasi perilaku manusia dibagi menjadi 2, yaitu motivasi eksternal dan motivasi internal. Kalau motivasi eksternal itu motivasi yang berasal dari luar ya, luar diri sendiri. Sedangkan motivasi internal, motivasi yang berasal dari dalam diri sendiri. Motivasi ya. Terus next. Di sini ada pernyataan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu Bapak Pendidikan Republik Indonesia mengatakan bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi kita dikatakan merdeka bila tidak hanya terlepas dari perintah. Selanjutnya hukuman. Nah ini nanti ada jawabannya ya. Yang tadi kita setuju atau tidak. Di sini ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Bedanya ya, kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Yang kedua, hukuman itu membuat anak sakit baik fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Tuh kalau hukuman ya. Sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Jadi gak ada dendam. Kalau hukuman biasanya anaknya dendam ya artinya. Yang ketiga, anak membenci kedisiplinan. Kalau hukuman, kalau konsekuensi anak menjadi menghargai disiplin. Terus hukuman itu sifatnya memaksa, paksaan. Sedangkan konsekuensi sifatnya stimulus tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Yang terakhir,
Hukuman itu anak marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Sedangkan pada konsekuensi, anak itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan sementara atau time out. Jadi hukuman itu boleh atau tidak, Bapak Ibu? Tidak ya. Next. Sekarang di sini ada beberapa tindakan guru. Di sini nanti Bapak Ibu guru jawab ya, termasuk hukuman atau tindakan. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Kita keep ya jawabannya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Fisik ya. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Yang keempat, membersihkan tumbuhan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Terus murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Kan nggak pakai sepatu hitam nih, disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolahan. Konsekuensi. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Ya, next. Jawabannya nih ya. Yang pertama benar hukuman, karena itu fisik ya, karena itu nggak ada hubungannya ya, terlambat sama nyatet di buku. Tidak ada hubungannya. Jadi itu termasuk hukuman. Yang kedua itu sama hukuman karena terlambat disuruh keliling lapangan, lebih ke fisik ya. Nanti akibatnya anaknya bukannya disiplin malah timbul marah, dendam di hatinya. Yang ketiga sama hukuman fisik juga, push up. Tidak menggunakan masker dengan push up itu tidak ada hubungannya, nggak ada relasinya. Nah, kalau menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret, nah itu konsekuensi. Terus tumpahan air juga konsekuensi. Murid disuruh mengenakan sepatu itu hukuman. Nah, terakhir, kenapa ini disebut konsekuensi bukan hukuman? Karena pelajarannya PJOK. Kan kalau pelajaran PJOK ada pelajaran lari. Jadi bukan hukuman. Lari itu bagian dari pemanasan biasanya kan sebelum olahraga. Ya, jadi ada hubungannya dan masuk ke dalam konsekuensi. Penghargaan. Nah, di sini penghargaan itu ada dampak negatifnya, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan yang terakhir penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Lanjut ke materi 3, keyakinan kelas. Ya, sekarang masuk materi ketiga yaitu keyakinan kelas. Tujuan dari pembelajaran keyakinan kelas yang pertama, peserta dapat menganalisis pentingnya memiliki keyakinan kelas atau keyakinan sekolah sebagai fondasi dan arah tujuan sebuah sekolah atau kelas yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan di dalam sebuah sekolah atau kelas. Kemudian yang kedua, peserta dapat menjelaskan proses pembentukan dari peraturan-peraturan beralih ke keyakinan kelas. Yang ketiga, peserta akan dapat berpikir kritis, kreatif, reflektif, dan terbuka dalam menggali nilai-nilai yang dituju pada peraturan yang ada di sekolah mereka masing-masing. Kemudian yang keempat, peserta dapat melakukan simulasi pembuatan atau perumusan dari keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan? Mengapa harus keyakinan kelas? Dulu kita pernah membuat peraturan kelas ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita akan beralih kepada keyakinan kelas ya. Kenapa? Karena keyakinan kelas dan peraturan kelas bukan hal yang sama, itu yang berbeda ya.
Keyakinan kelas melibatkan guru dan murid. Sedangkan kalau peraturan biasanya yang buat siapa Bapak Ibu? Guru, ya. Sama peraturan sekolah juga yang buat siapa? Sekolah, bukan murid, ya. Jadi kalau keyakinan kelas itu melibatkan guru dan murid. Kemudian dasar keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai universal yang tadi saya kasih contoh bahwa mengerjakan tugas tepat waktu, nilainya sikapnya adalah tanggung jawab atau bisa juga disiplin, ya. Itu contoh dari keyakinan kelas. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembalikan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi dari keyakinan ini nanti dia akan tumbuh motivasi intrinsiknya. Apa nilai kebajikan atau nilai universal dari peraturan berikut? Misalkan ada peraturan di kelas, siswa saling membantu dalam melaksanakan tugas weekend. Nah, nilai kebajikan atau nilai universalnya adalah misalnya peduli, ya. Jadi satu kata yang singkat. Kemudian membersihkan lingkungan sekolah, nilai kebajikannya menjaga kebersihan. Kemudian mengembalikan buku pada tempatnya, itu adalah tanggung jawab. Next. Langkah-langkah menyusun keyakinan kelas yang pertama. Bapak Ibu ajak berdiskusi, memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Misalnya, iya betul, tidak membuang sampah sembarangan, ya itu dari peraturan yang dibuat. Kemudian yang kedua, mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif, ya. Misalkan tidak boleh itu kan agak negatif ya Bapak Ibu ya. Mungkin diganti dengan kata yang lebih halus, misalkan dilarang seperti itu. Kemudian ketiga, menjadikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Tadi Bu Halimah sudah bilang membuang sampah pada tempatnya. Maka keyakinannya apa ya? Nilai-nilainya. Ya, menjaga kebersihan. Dapat itu keyakinan kelasnya. Kemudian yang keempat, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Sudah dapat nih tadi nih ya, menjaga kebersihan. Maka selain membuang sampah tadi pada tempatnya, apalagi untuk menjaga kebersihan? Misalkan apa Bapak Ibu untuk menjaga kebersihan? Melaksanakan piket kelas, misalnya seperti itu. Kemudian yang kelima, berdiskusi mengenai peran seluruh warga sekolah. Dan yang keenam, meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu, apakah sudah sesuai atau belum, ya, masih cocok atau belum. Nah, dari peraturan kelas yang kita buat itu nanti akan berubah menjadi keyakinan kelas, ya. Kalau keyakinan kelas itu sudah diyakini oleh peserta didik, oleh kita, maka akan timbullah lingkungan positif. Nah, dari lingkungan positif ini nanti akan terbentuk budaya positif. Baik, ini contoh dari peraturan dan keyakinan kelas, ya. Mengerjakan tugas dengan baik nih peraturannya. Berarti keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ya, keyakinannya adalah menghormati orang lain atau berkomitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Itu tentang keselamatan, ya, dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Berarti keyakinannya kesehatan. Kesehatan penting nggak? Penting, ya. Jadi itu adalah keyakinan kesehatan itu. Lalu bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain atau bersabar, menggunakan masker, kesehatan dan keselamatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor, itu keselamatan dan keamanan. Ya. Nah, ini adalah contoh praktik membuat keyakinan kelas di kelas 5B, ya. Yang pertama, ini Bapak Ibu bisa lihat, ya. Guru pertama menerangkan kepada siswa apa itu keyakinan kelas, ya. Keyakinan kelas itu kita buat untuk menciptakan kelas yang
tenang, yang aman, yang nyaman ketika kita belajar, kelas yang menyenangkan sehingga murid betah belajar di dalam kelas seperti itu. Kemudian setelah itu menanyakan, ya, mau kelas yang bagaimana sih anak-anak? Gitu. Kelas impian kalian itu kelas yang bagaimana? Gitu. Nah, anak-anak nanti menuangkan pikirannya, mereka mau kelas impiannya seperti apa di secari kertas. Ya, di kertas ditulis, misalkan saya ingin kelas yang bersih, saya ingin kelas yang siswanya saling tolong menolong, tulis semua. Nah, setelah itu, setelah mereka mengeluarkan pendapatnya, ya, mereka tempelkan kertas tadi di papan tulis, ya, seperti ini, atau di kertas karton. Nah, Bapak Ibu gurunya memeriksa, merangkumi, membagi-bagi, mengelompokkan. Kira-kira ini masuk kemana, masuk kemana. Nah, setelah itu, misalkan ada nomor 1, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Nah, kita bikin keyakinan kelasnya. Keyakinan kelasnya apa itu? Oh, itu berkaitan dengan iman dan takwa. Jadi keyakinan kelasnya adalah beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, ya. Nanti kita buat bersama anak-anak, ya, sesuai kreatif mereka masing-masing. Kemudian nanti ditandatangani oleh masing-masing siswa, termasuk gurunya ditandatangani, kemudian nanti ditempel di dinding kelas, ya. Jadi seperti ini. Next. Ya, sekarang adalah kebutuhan. Ya, ini sudah di kelas 6A. Sekarang kebutuhan dasar dan 5 posisi kontrol guru. Materi keempat, sabar ya Bu, dua materi lagi. Kebutuhan dasar dan 5 posisi kontrol guru. Supaya kamu jadi interaktif. Iya, betul, interaktif. Oke. Saya juga baca judulnya pelan-pelan, takut salah ngomong ya. Kebutuhan dasar dan 5 posisi kontrol guru. Next. Tujuan pembelajaran khusus. Peserta dapat menjelaskan kebutuhan dasar yang menjadi motif dari tindakan manusia baik murid maupun guru. Peserta dapat menganalisis dampak tidak terpenuhinya kebutuhan dasar terhadap pelanggaran peraturan dan tindakan yang tidak sesuai dengan nilai kebajikan. Peserta dapat mengidentifikasi peran sekolah dan guru dalam upayanya menciptakan lingkungan belajar dan pemenuhan kebutuhan anak yang beragam. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yaitu adalah unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam menjaga keseimbangan baik secara fisiologis. Hal ini tentunya bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Jadi manusia itu bertindak pasti atas dasar kebutuhannya. Kebutuhan manusia ini dibagi 5, yaitu kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Kebutuhan bertahan hidup itu sifatnya fisiologis. Contohnya kesehatan, rumah, dan makanan, atau dengan kata lain sandang, pangan, papan. Nah, apabila kebutuhan bertahan hidup tidak kita penuhi, maka yang terjadi adalah hal-hal yang tidak kita inginkan, akan berdampak. Misalnya, kalau kita tidak makan, dampaknya misalnya siswa nggak sarapan nih. Pas saat pembelajaran gitu, pas awal belajar siswa belum sarapan. Nah, dampaknya jika mereka tidak sarapan, mereka tidak akan fokus pada proses kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan psikologis untuk disayangi dan diterima oleh orang tua maupun lingkungan sekolah. Ini ada 3, yaitu interaksi sosial, memberi dan menerima kasih sayang, diterima menjadi bagian suatu kelompok. Nah, misalnya ada siswa nih di rumah tidak mendapat perhatian dari orang tuanya, di sekolah juga gurunya juga kurang perhatian. Nah, yang terjadi apa? Ketika lingkungan sekolah, lingkungan rumah tidak memperhatikannya, maka biasanya siswa seperti ini akan mencari-cari alasan atau melakukan kegiatan yang tidak kita inginkan, misalnya ngisengin temennya, ngambil barang temennya, supaya siswa tersebut bisa diperhatikan oleh gurunya. Yang ketiga, penguasaan. Kebutuhan penguasaan ini berhubungan dengan kebutuhan ingin diakui
ingin diberikan penghargaan, ingin diakui kalau dia itu bisa. Next. Kebutuhan kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Jadi kalau misalkan anak murid kita, siswa kita ada yang maju ke depan atau ada yang pokoknya nggak di tempat duduknya, itu berarti boleh atau tidak Bapak Ibu? Boleh, karena kan murid kita itu juga boleh bebas. Bayi aja, kalau bayi sekarang kalau kita bedong itu berusaha ini nggak berontak. Beda kalau bayi dulu ya, di bedong aja dia. Kalau sekarang anak sekarang nggak bisa, dari bayi aja udah kelihatan. Lanjut. Yang terakhir, kebutuhan kesenangan. Kebutuhan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Anak kita harus senang, siswa yang kita ajarin itu harus senang. Kalau mereka senang, pelajaran yang mereka akan terima juga akan cepat masuknya. Terus studi kasus pertama. Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah sepulang sekolah, menangis dan mengadu kepada ibunya bahwa dia benci kepada Gurani, gurunya, karena tidak menyapanya hari ini. Padahal Dinda memakai jepit rambut baru. Menurut Anda, menurut Bapak Ibu guru nih, mengapa Dinda benci terhadap Gurani? Kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Kebutuhan 5. Next video. Nah ini dia nih ya. Kira-kira Dinda itu kurangnya di kebutuhan apa? Kasih sayang. Kenapa Bu Halim? Murid itu ke guru bagaikan anak dengan orang tua. Nah, ketika dia sampai di sekolah, apabila gurunya tidak memperhatikan dia merasa, aduh guru aku nggak sayang lagi sama aku. Itu aja. Ya. Iya betul. Padahal anaknya pakai jepitan apa enggak itu juga gak ngeh ya kadang-kadang. Ya itu dia. Kalau anak SD seperti itu, pengennya diperhatiin. Betul kata Bu Halimah, kebutuhan kasih sayang ya. Ada lagi selain kebutuhan kasih sayang, kebutuhan apa lagi yang Dinda butuhkan? Kesenangan. Kesenangan. Mengapa kesenangan Bu Halimah? Gak apa-apa. Kesenangan nggak bisa. Next. Yang kedua, studi kasus kedua, tahun ini Dimas menjadi murid kelas 1 SMP. Ia senang sekali ketika di sekolahnya ia mulai belajar bahasa Inggris. Tiap hari ia belajar bahasa Inggris. Ia terlihat rajin dan bersemangat sekali belajar sampai akhirnya ia bisa bicara dalam bahasa Inggris sederhana dengan baik dan lancar. Kebutuhan apa yang telah dipenuhi Dimas? Nah ya, kira-kira Dimas kebutuhan apa yang belum terpenuhi? Penguasaan ya, ingin diakui kalau ia itu bisa bahasa Inggris. Ada lagi? Bapak? Kebebasan apa Pak? Kebebasan memilih kesenangan mata pelajaran. Kebebasan dalam memilih kesenangan pelajaran. Ya kebetulan Dimas sukanya bahasa Inggris. Ya, next. Nah ini dia nih. Nanti kita akan lihat ya, kita sebagai guru posisi kita ada di mana. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima sebagai manajer. Kalau tipe penghukum itu guru menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi kalau ada siswa yang salah, hukum. Misalnya siswanya nggak lupa piket, dihukum keliling lapangan 10 kali putaran misalnya. Itu guru tipe yang penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Guru pembuat rasa bersalah akan membuat keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau merasa rendah diri. Jadi siswanya ketika melakukan kesalahan itu akan merasa down. Yang ketiga, guru sebagai teman. Guru akan berupaya mengontrol murid melalui hubungan yang baik dengan murid. Di sini kalau guru sebagai teman, gurunya suka bercanda sama teman. Jadi siswanya dianggap sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau.
Biasanya kalau guru pemantau itu tuh dia punya data-data yang udah dia catat atau dia hafalin. Misalnya gini, kamu nih udah 3 kali nggak ngerjain PR. Nah, 3 kalinya itu berarti dia udah mantau. Atau enggak, kamu udah 5 kali datangnya telat mulu. Itu berarti dia sudah memantau sebanyak 5 kali siswa itu telat. Yang terakhir, nah ini posisi guru yang posisi yang paling baik dan yang tertinggi ya. Mudah-mudahan kita ada di posisi yang ini nih, guru sebagai manajer. Posisi guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar memperoleh solusi atas masalahnya. Kira-kira kalau Ibu Eni tipe guru yang mana? Nggak dinilai kok. Oh, kalau bisa yang manajer. Kalau misalnya gini ya, ternyata di guru penghukum kalau misalnya dalam diri kita nih ngerasa, pasti dalam diri kita ngerasa kalau tipe guru yang pertama dan kedua itu merah. Merah itu kenapa? Karena itu benar-benar tidak boleh gitu, udah nggak boleh lagi di sekolah. Tipe guru ketiga yang sebagai teman sama pemantau itu kuning, udah dapat warning. Masih boleh tapi sebaiknya lama-lama dihilangin gitu, jangan. Nah, yang terakhir kita kalau itu berusaha bertindak posisi kita tuh guru sebagai manajer. Nih, nanti kita identifikasi termasuk posisi guru yang mana ya. Kalau misalnya gini, patuhi aturan saya atau awas. Kamu sekali saja salah, kamu pasti selalu yang terakhir selesai. Ini kira-kira tipe guru yang mana nih? Penghukum. Iya, penghukum ya. Awas. Awas ya, telat lagi. Terus kali ini, ibu sangat kecewa dengan kamu. Berapa kali sih bapak harus kasih tahu kamu ya? Bagaimana coba kalau orang tuamu tahu kamu berbuat begini? Itu tipe guru yang mana? Posisi kontrol guru yang mana? Hah? Pemantau. Kalau pemantau itu manajer. Bagaimana coba kalau orang tuamu tahu kamu berbuat begini? Bisa dibuka lagi yang tadi tuh, yang sebelumnya. Nah, yang mana? Iya, betul, membuat rasa bersalah. Next. Peraturan apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Itu kira-kira posisi kontrol guru yang mana? Yang ketiga berarti yang posisi kontrol guru yang ini ya. Apa namanya tadi? Pemantau. Teman. Kalau teman itu dia lebih ngerasa kayak teman, siswanya tuh kayak dianggap teman ya. Nah, iya, ayo bantulah demi apa ya? Gitu. Ayo ingat tidak bantuin bapak selama ini. Ntar ibu traktir mixnya gitu. Kalau yang peraturan apa itu berarti yang pemantau. Kalau yang tengah itu ayo itu teman. Nah, yang terakhir, apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Apa rencanamu untuk memperbaikinya? Ini yang manajer. Ya, posisi kontrol guru tertinggi. Mudah-mudahan kita bisa menempatkan diri kita menjadi posisi guru sebagai manajer. Terakhir, materi segitiga restitusi dan simulasi segitiga restitusi. Ini adalah materi terakhir ya Bapak Ibu, segitiga restitusi dan simulasi segitiga restitusi. Tujuan pembelajarannya adalah peserta menjelaskan restitusi sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Kemudian peserta dapat menerapkan restitusi dalam membimbing murid berdisiplin positif agar menjadi murid merdeka. Yang ketiga, peserta dapat menganalisis dengan sikap reflektif dan kritis penerapan disiplin positif di lingkungannya. Pendekatan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid
untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi yang perlu digarisbawahi ini adalah memperbaiki kesalahan mereka. Ya, mereka tahu salahnya di mana, bagaimana cara mereka untuk memperbaikinya. Itu adalah pendekatan restitusi. Tahapan restitusi dan kaitannya dengan teori kontrol. Tahapan yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ya, teori kontrolnya adalah kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Teori kontrolnya semua perilaku memiliki alasan. Yang ketiga, tahapannya menanyakan keyakinan yang telah dibuat. Nah, teori kontrolnya kita semua memiliki motivasi internal dari dalam diri sendiri. Nah, ini adalah tahapan dari teori restitusi, ya. Nah, segitiga restitusi itu kan ada segitiga, berarti ada 3 sisi. Sisi yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Kalau kita ingin menjadi efektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat berikut. Misalkan si anak berbuat salah. Nah, pertama yang kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Ini adalah kalimat-kalimat yang Bapak Ibu bisa ucapkan kepada anak tersebut di awal pemanggilan ketika anak tersebut ada kasus. Misalnya terucap dari Bapak Ibu, berbuat salah itu tidak apa-apa nak, atau tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini loh nak. Kemudian Bapak Ibu di sini tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Atau juga bisa bilang kamu berhak merasa begitu, dan apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri. Nah, itu untuk menstabilkan identitas. Kemudian sisi yang kedua setelah menstabilkan identitas yaitu validasi tindakan yang salah. Kalimat yang bisa Bapak Ibu ucapkan yang pertama, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, itu ditanyakan alasannya kamu. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Atau bisa juga mengucapkan kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menanyakan sikap yang baru. Kemudian sisi yang ketiga setelah validasi tindakan yang salah adalah menanyakan keyakinan. Nah, pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Yang Bapak Ibu bisa katakan apa yang kita percaya sebagai kelas atau keyakinan kelas kita. Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Atau apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Atau kamu mau jadi orang yang seperti apa nak? Baik, ini adalah simulasi segitiga restitusi. Nah, ini ada video praktik segitiga restitusi dari kelas 5B dan 6A. Ini dari 5B dari Ibu Irma.
Waalaikumsalam Mina. Assalamualaikum. Bagaimana kabar kamu hari ini, Mina? Tidak kenapa semua mereka masih tidak baik sebenarnya ya. Tapi kalau kita sedang melaksanakan salah, tapi bisa ada salah seorang teman kamu menemukan percakapan di kolam meja terus ada beberapa teman kamu juga mengatakan mereka melihat kamu mereka menggunakan kertas catatan itu. Apakah benar ini tulisan kamu, catatan kamu? Benar ya, ini tulisan kamu. Oke. Menurut Vina, mencontek itu perbuatan betul? Tidak. Tidak. Karena mencontek perbuatan tidak baik, berarti mencontek itu adalah sebuah kesalahan. Ya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Termasuk Sirma pun pernah melakukan kesalahan. Tapi sendiri Sirma tidak ingin mencari siapa yang salah. Sirma hanya ingin membantu kamu mengatasi permasalahan yang kamu alami tadi mencontek supaya kamu tidak mengulangi lagi. Kalau ada cerita, mengapa Vina bisa mencontek? Pasti Vina punya alasan mengapa melakukan hal ini. Saya tadi malam tidak belajar. Tadi malam tidak belajar. Tapi Vina paham tidak kalau dalam seminggu ini kita sedang melaksanakan SAS? Iya, paham. Kok tidak belajar? Saya main HP. Main HP. Vina masih ingat tidak kegiatan kelas yang dulu kita pernah buat bersama-sama? Iya. Apa salah satu keyakinan kelas yang berhubungan dengan kejadian ini? Kejujuran, jujur ya. Menurut Vina jujur itu penting tidak sih? Penting. Terus menurut Vina mencontek itu perbuatan jujur tidak? Tidak. Tidak. Kalau Vina sudah paham, kalau mencontek itu bukan perbuatan yang baik, terus tidak jujur, tidak mencontek itu perbuatan yang tidak jujur. Apa yang akan Vina lakukan agar Vina tidak mencontek lagi? Belajar dalam sungguh-sungguh, mengerjakan kesalahan dengan sebaiknya, berdoa kepada Allah Subhanahu. Oke, nanti Vina sudah mengerti ya apa yang harus kita lakukan. Makanya nih, mereka apa yang Vina akan melaksanakan apa yang sudah Vina sampaikan tadi. Mulai hari ini. Oke, mulai hari ini berarti Vina sudah siap melakukan perbaikan diri menjadi orang yang lebih baik lagi, ya. Dengan cara apa tadi? Belajar dengan sungguh-sungguh, mengerjakan tugas suara dengan sebaik-baiknya, berdoa kepada Allah Subhanahu. Semoga Vina bisa setelah hari ini ya bisa memperbaiki diri, menjadi pribadi yang lebih baik lagi, jujur, menjadi kebanggaan orang tua dan yang baik dan soleh. Atas ini ya. Ya, tadi itu adalah simulasi segitiga restitusi dari kelas 5B Bu Irmawanti. Udah. Ya, itu aja contohnya
demikian Bu ya dari kelas 5B dari Bu Irmawati. Jadi di simulasi segitiga restitusi ini ada 3 sisi ya Bu. Yang pertama menstabilkan identitas. Tadi contoh dari kalimatnya adalah Ibu di sini bukan untuk mencari kesalahan kamu ya, tapi ingin membantu solusi dari permasalahan kamu yang mencontek. Nah, itu menstabilkan identitas ya. Kemudian yang kedua tadi adalah validasi kesalahan. Validasi kesalahan itu dari kamu mencontek, kamu pasti punya alasan. Apa alasannya? Nah, itu memvalidasi tentang kesalahan ya, baik kata buruk, kenapa kamu melakukannya, kamu pasti punya alasan. Itu adalah validasi dari kesalahan ya. Kemudian yang ketiga adalah tadi menanyakan keyakinan. Nah, setelah dia memberikan alasannya, ditanya keyakinan kelas yang sudah kita buat apa? Oh, kejujuran Bu. Nah, kamu yakin akan kejujuran? Yakin. Nah, kalau kamu yakin, untuk mengerjakan ulangannya supaya kamu jujur, kamu harus bagaimana? Nah, dari bagaimananya itu dia temukan solusi dari permasalahannya. Oh, saya harus belajar Bu ya, tidak lama-lama main HP, harus berusaha. Nah, jadi dari simulasi segitiga restitusi ini dia bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Alhamdulillah 5 materi ini sudah terselesaikan ya. Terima kasih atas waktunya. Saya serahkan ke Ibu Irma sebagai penutup. Alhamdulillah ya, kita sudah menyelesaikan 5 materi. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.